oksidasi pasti jadi aldehid. Ya, ini ada contoh, Bapak Ibu tinggal bisa lihat ini dioksidasi jadi aldehid. Ya, seperti itu. Oke, atau ozonolisis. Nah, kan kemarin udah belajar tuh ozonolisis. Bisa direaksikan tadi bisa pakai ZnCl2 atau pakai dimetil sulfida, itu bisa produknya jadi aldehid. Ya, produknya. Nah, ini kalau bentuknya alkenanya siklik, nah ini berarti akan terlepas nih. Putus ikatan sigma dan pi. Nah, saya bisa pakai ini. Coba. Oke, pen. Ya. Oke, ini akan putus. Oh, misalnya. Ini aja nih. Nah, ini akan putus di sini nih. Nah, maka jadi aldehid, ya kan? Ini kalau karena ini tersubstitusi dengan alkil, maka ini produknya nih keton. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau ini adalah karena ada hidrogen, maka ini jadi aldehid. Nah, ini bahan bakunya kan sama nih seperti yang kemarin diajarkan. Atau reduksi karboksilat atau turunannya ya, asil klorida, ester, nitril itu juga bisa jadi menjadi aldehid. Ya, menjadi aldehid. Nah, ini salah satu contoh nih. Ini kalau saya punya ini kan asil halida nih. Nah, ya, ini adalah ester. Nah, ini ester. Kalau kita lihat, ini adalah nitril. Ya, nah ini bisa dengan menggunakan apa? Reduktor. Ini reduktornya pakai reduktor. Nah ini reduktornya ini. Nah ini reduktornya nih. Macam-macamnya. Kalau yang dibal tuh bisa untuk ester, bisa untuk nitril. Yang dibal. Sehingga produknya apa? Dibal tuh di isobutil aluminium hidrida. Isobutil aluminium hidrida. Itu dibal. Ya. Aldehid. Ya, ini itu reduktor. Kan ada reduktor LiAlH4. Itu litium. Ya, litium. Nah, ini kalau dibal itu kalau nggak salah di isobutil aluminium hidrida. Ini berapa contoh? Lewat reduksi. Kok ini konsepnya reduksi. Ya, kalau tadi kan ini oksidasi yang alkohol primer jadi aldehid. Konsepnya oksidasi bahan bakunya alkohol. Ya, primer. Kemudian ini konsepnya adalah oksidasi juga melalui konsep ozonolisis. Bisa ada yang pakai metil sulfida, ada yang pakai ZnCl2, itu ada ya seperti itu. Menjadi aldehid. Terus reduksi dari bahan baku asil klorida, ester, ya ini dari bahan baku ini. Nah, ini kan ini dari bahan baku ini. Ya, bisa ester ini. Cuma tinggal berbagai contoh reduktornya. Ya, reduktornya seperti itu. Ya, ini salah satu contoh. Ini ester direduksi isobutil kan, diisobutil kan, ibutil 2. Nah, dibal tadi jadi ini. Ini mekanismenya. Ya, mekanismenya sehingga bisa menghasilkannya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau keton lewat ozonolisis juga bisa, lewat ozonolisis, tetapi tentu ini yang akan menghasilkan keton nih. Nah, karena kedua karbonnya tersubstitusi alkil. Ya, kalau yang ini pasti aldehid, tetangga sebelahnya mah aldehid. Ya, atau bisa juga yang asil-asin, yang ini adalah reaksi ini kursornya nih, ini reaksi asil-asin ya, masuk gugus aril. Nah, ini juga keton aromatik. Ya, terus yang di sini, nah ini oksidasi alkohol sekunder. Oksidasi alkohol sekunder maka menjadi keton. Kalau primer nggak bisa, primer aldehid. Ya, ini berapa contoh reaksi Bapak Ibu kan bisa lihat belajar sendiri ini. Oh ini oksidasi atau kan bisa pakai ZnH+ atau ZnCl2 tadi. Yang penting asam Lewis. Ya, ini juga sama akan putus di sini nih. Ozonolisis ini. Nah, ini tadi mana kursornya nih? Nah, ini nih, putusnya di sini. Ini menjadi keton, yang satu aldehid. Nah, ini kan jadi aldehid. Tuh. Ini kan ozonolisis putus di double bond. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini
alkoholnya sekunder. Ini alkohol sekunder, ya kalau kita lihat, maka jadi apa? Keton. Ya seperti itu. Kemudian keton itu bisa juga dari alkuna, kan diajarkan alkuna, tapi contohnya alkunanya ujung. Bisa jadi ujung. Biasanya alkuna ujung. Ya. Nah, karena gini, ini terjadi reaksi adisi elektrofilik. Adisi elektrofilik. Ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Aulian, yang harusnya sudah dijelaskan. Ya, jadi karena akan jadi bukan bentuk ini, ya, sehingga ini akan terlepas satu ikatan pi, maka menjadi ini. Nah, ini kondisi ini yang namanya enol. Enol itu alkena sama alkohol. Tidak stabil, maka dia akan bertotomerisasi. Ini seharusnya tandanya panahnya keseimbangan, Pak. Bertotomerisasi menjadi bentuk keto. Keto inilah yang secara umum keto itu stabil. Enol stabil kalau ada contoh yang kemarin kita udah belajar nih, contoh enol yang stabil. Kita udah belajar ini fenolik. Kan ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini gugus OH. Ini kan enol. Enol kan? Itu adalah gugus enol kalau kita lihat. Ya, enol. Stabil ini kenapa? Ada resonansi bensenanya. Tapi kalau kondisi enol ini terbuka seperti kayak gini, nggak stabil, bertotomerisasi membentuk keto. Ya, seperti itu. Jadi ada totomerisasi. Ya, totomerisasi keto enol. Langsung bertotomerisasi. Nah ini saya ambil contoh nih ya. Nah, ini ada alkuna. Ini ada alkuna. Direaksikan adisi elektrofili jadi ini. Ini kan bentuk enol. Nah, jadi bentuk keto. Ya, bertotomerisasi seperti itu. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Jadi langsung otomatis ya, otomatis. Kemudian keton, dan ini beberapa contoh pembuatan keton lah. Jadi nanti bisa dilihat aja berbagai variasi ya untuk membuat keton ya seperti itu. Baik. Ini juga sama. Nah, sifat fisik kalau kita lihat, ini sifat fisik untuk aldehid, keton itu sedikit polar daripada alkana. Ini kan keton sama aldehid nih. Sedikit polar daripada alkana. Kenapa? Ada gugus oksigen. Tapi double bond dengan C. Tapi kalau dibandingkan dengan alkohol, jelas alkohol lebih polar. Ya, dan dengan bobot molekul yang sama, titik didih alkohol pasti lebih tinggi. Karena apa? Kalau di alkohol ini bisa berikatan hidrogen kayak antar molekul. Kalau di aldehid keton itu hanya ada interaksi dwikutub. Kalau di alkana hanya ada gaya van der Waals. Ya, jadi kenapa alkohol sedikit lebih tinggi titik didihnya dibandingkan aldehid atau keton dengan bobot molekul yang sama. Kalau bobot molekulnya beda, ya pasti yang lebih tinggi bobot molekul yang ini. Perbedaan sampai naik minimal 30 derajat Celcius itu dengan beda 20 sampai 30, beda 12 poin. Bapak Ibu udah belajar alkana, lihat deret homolog CH4, C2H6, C3H8 gitu kan. Kan itu perbedaannya kan CH2 kan. CH2 sebesar 14. Beda kan titik didihnya? Jadi dengan perbedaan CH2 itu ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bicara metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, itu deret homolog Pak. Semua bisa membentuk ikatan hidrogen. Yang membedakan apa? Pertambahan CH2. Maka pentanol pasti lebih tinggi titik didihnya daripada butanol, daripada propanol, daripada etanol, daripada metanol. Perbedaannya di mana? Di CH2. Itu deret homolog. Ya, deret homolog seperti itu. Jadi nanti bisa dilihat, dibaca. Nah, sekarang saya hanya akan menjelaskan di reaksi adisi nukleofilik. Oke. Nah, ini nukleofilik kan kemarin udah belajar yang elektrofilik.
Nanti cuma tinggal yang lainnya Bapak tinggal lihat ini aja, tinggal diganti aja nukleofiliknya. Nukleofilik ada yang bermuatan negatif, ada yang netral. Nukleofilik yang negatif itu misalnya Cr negatif, Br negatif, golongan halogen, atau OH negatif, atau OCH3 negatif, ya, atau misalkan lagi ada Cn negatif, pokoknya bermuatan negatif. Kalau yang netral, contoh H2O karena dia punya PEB, alkohol karena dia punya PEB, amina karena dia punya PEB, kemudian ya, yang punya PEB lah seperti itu. Ya, nah kesininya bisa nukleofilik. Kalau kekuatan nukleofilik, kemarin kita sudah bicarakan yang bermuatan negatif lebih kuat daripada yang netral. Nah, kalau kemarin kita belajarnya ini ada R, ini ada X, ini sp3. Maka substitusi nukleofilik ini nyerang, ini lepas langsung kan, sehingga membentuk RNU. Ya, nah sekarang yang diserang Pak Bu, nah misalnya R, AD kan kita tujuannya pada AD. Yang diserang itu sekarang C-nya ini. Ini tempat reaktifnya. Kalau di sini sp3, kalau di sini sp2. Maka bukan substitusi. Ini kalau kita lihat C dengan O, tarikan elektron ke sini. Ini negatif, ini positif. Datang nukleofilik, pasti bisa masuk. Karena yang diserang adalah ikatannya pi, berarti nggak langsung bisa pergi. Kalau ini kan langsung bisa pergi, ini pasti ke sini. Nah, maka pasti akan membentuk R, C, O negatif, ini H masuk nukleofilik. Ini, maka dikenal dengan nama reaksinya adisi. Karena yang masuk nukleofilik, makanya adisi nukleofilik. Modus apa? Ya, kalau kemarin kan Bapak Ibu belajar nih alkena. Ya. Ya, kemudian ini harus ada elektrofilik. H+ lah misalnya elektrofilik lah, atau saya bikinlah elektrofilik. Ya, seperti itu. Ini ke sini, maka dapat C ini ngikat E, positifnya di sini. Kan nggak ada yang hilang. Ada masuk tapi ya seperti ini, mirip seperti ini. Kalau kita lihat reaktivitas ini dengan reaktif ini kan sama-sama double bond nih. Ini jauh lebih reaktif. Kenapa? Oksigen. Reaksinya tetap adisi konsepnya, tapi ini jauh lebih reaktif daripada ini. Seperti itu, karena ada heteroatom. Ya, seperti ini kan bukan bentuk intermediate ini. Nah, biasanya reaksinya lanjut diasamkan, maka menjadi R, C, ini jadi OH, ini masuk nukleofilik, ini jadi hidrogen. Adisi nukleofilik. Kan ini asalnya double bond, kan O-nya jadi OH, ini masuk nukleofilik ini kan. Ini itu adalah hasil dari perubahan karbonil. Nah, hasil perubahan daripada karbonil. Ya, seperti itu. Nah, kedua ini direaksikan dengan OH negatif. Misalnya saya punya ini nih ya, karbonil. Pakai OH negatif, lalu nanti dapatnya R, C, OH, ini OH, ini H. Saya reaksikan dengan H2O juga sama, dapatnya seperti ini. Yang membedakan nanti mekanismenya. Nah, di sini mekanismenya. Nah, ya bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, ini. Ya, ada nukleofilik, masuk nyerang, ini kan dapat ini. Kemudian nanti diasamkan, maka dapat itu OH, nukleofilik OH. Langsung seperti itu. Tapi kalau nukleofilik lemah atau nukleofilik netral, nah reaksinya ini karena kalau yang lemah nggak mungkin bisa langsung nyerang ke sini. Jadi apa yang dilakukan? Protonasi dulu oksigen karbonil. Maka di sini menjadi posisi ini. Maka
maka menjadi ikatan ini menjadi agak sedikit ini, kemudian masuk, maka dia akan menjadi ini. Barulah ini jadi positif, masuklah yang netral tadi. Ya, ini nyerang, kemudian bisa nyerang yang ke sini. Nah, ini bisa nyerang nih. PB nyerang ke sini, ini lepas. Jadi dapat ini. Sehingga hidrogennya tinggal diambil nanti oleh A negatif diambil, maka menjadi sama produknya, nggak beda, hanya di segi mekanismenya. Ya, seperti itu. Jadi saya ambil contoh lah. Saya ambil contoh misalnya alkohol. Di sini, nanti tinggal belakangnya cuma tinggal main-main, itu. Jadi R, CO, ini saya reaksikan, ini misalnya dengan langsung OCH3 negatif. Kalau ini kan langsung ada ini nyerang ke sini, ini adalah lepas. Maka menjadi R, CO negatif, ini masuk OCH3, ini adalah H. Ya, adalah Ibu yang negatifnya. Ini yang nukleofiliknya bermuatan. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ini ditambah H3O positif misalnya. Nah, diasamkan, maka ini kan akan ngambil ke sini, ini akan lepas. Maka dapat R, C, ini adalah OH, ini OCH3, ini adalah H ditambah H2O. Ini yang kalau negatif. Sekarang kalau misalkan ini adalah direaksikan dengan ROH. Biasanya, misalnya ini ada yang R-nya CH3OH aja lah ya, supaya sama. Ya, metanol CH3OH. Ini tentu di dalam asam. Kan itu kan nggak bisa langsung, nggak kuat. Jadi apa reaksinya? Nah, ini akan tahapannya R, CO, ini H, ini dengan HOH. Ini adalah positif, ini akan nyerang ke sini dulu. Ini adalah lepas. Maka didapatkan R, CO, ini ngikat H, ini jadi positif. Ya, ini jadi positif. Kalau kita lihat, nah, oke, jadi positif. Ini adalah hidrogen. Nah, ditambah apa? H2O. Akibatnya apa? Ikatan di sini itu jadi tergerak karena oksigen dengan karbon kan lebih elektronegatif oksigen kan, dengan positif, maka ini reaktif. Maka di sini nih baru ini yang nyerang. Yang ini nyerang nih, ini nyerang ke sini, ini akan lepas. Produknya gimana didapatkan? Nah, ini produknya nanti didapatkan. Nah, R, C, ini jadi OH, yang di sini O, ini CH3, ini H, ini positif, ini adalah H. Kan tadi di kategorinya dikata dengan asam, udah. Jadi ini ada H2O nih, H2O tadi, ini akan ngambil hidrogen ke sini, ini akan lepas. Maka produknya akan jadi ini juga. Sama, hanya mekanismenya aja yang berbeda. Produknya sama. Nah, cuma tinggal Bapak Ibu ganti-ganti, nukleofiliknya banyak contoh, sudah akan didapatkan itu. Ya, ini aja mekanismenya aja yang berbedanya di situ. Jadi kalau netral, nah kalau pada posisi ini karbonil, karena sisi ini adalah terjadi polarisasi, ini negatif, ini positif. Maka kenapa dia reaktif? Kalau yang datang nukleofilik larinya ke sini. Kalau yang datangnya elektrofilik larinya ke sini. Tapi kalau saya punya alkena hanya elektrofilik yang bisa, nukleofilik nggak bisa. Ya, ini kecenderungan negatif. Maka suka akan elektrofilik. Maka kenapa kurang reaktif dibandingkan karbonil? Ya, seperti itu. Jadi di situ. Sudah, tinggal divariasi nukleofiliknya. Itu di belakang itu cuma tinggal variasi nukleofilik saja. Mau keton sama aja. Keton tuh hanya tinggal begini. Ya, adik
elektrofilik tidak ada gugus yang pergi. Tapi justru ada gugusnya itu adalah ketambahan anggota. Kalau eliminasi pasti ada gugus yang pergi. Kalau substitusi saling tukar. Ya, jadi kalau eliminasi itu ada yang pergi. Sehingga akan membuat kerangka menjadi berubah karena ada yang pergi. Kan biasa kalau kita misalnya ada keluarga ada yang pergi atau pasti nata ulang lagi kan, rumah nanti kamu di sini nata ulang. Seperti itu. Kalau misalnya ada katakan kedatangan anggota baru, contoh rumah tangga baru muda kan pasti ada kelahiran anak, tangga baru. Nah itu kan pasti ini. Masuk anggota baru kan nggak ada yang pergi, tapi ada masuk anggota baru. Ya, tapi kita juga akan berbenah, menata. Jadi pasti kerangkanya beda gitu. Penataan lagi. Iya, penataan lagi. Tapi kalau hanya datang pergi ada pas kita buka kos-kosan, ada kamar kosong. Pertama nggak ada kamar kosong, tiba-tiba ada pergi, ada datang lagi. Udah, yang penting kan isi yang kosong itu kan nggak mungkin kita menatanya kamu pindah-pindah, nggak mungkin. Kan cuma datang pergi aja tukar. Dan dalam kehidupan sehari-hari kan kayak gitu, adisi, eliminasi, substitusi. Ya, seperti itu. Ini Bu mau tanya ini. Ini gabung apa ini? Kenapa? Ini kan plus ya. Ini kan kayak Ini TH3, ini enggak? Enggak, ini cuma menuju ke sini sehingga menjadi ini. Oh, hanya enggak kan ya? Ini hanya enggak, ini apanya Kak? Ini kan O2 harusnya kan ya? Ini ada 3. Ini O itu kan harusnya ini kan ini Pak. Mana sih tadi? Oh ini kan? Karena dia masuk ke sini, Ya, berikatan adisi bentuk ini. Kan jadi akhirnya dia ini kan struktur yang awal, CH3OH, kan dia nyambung ikatan ke sini. Karena O punya 3 rangkap maka jadi plus. Karena ini bentuk plus itu karena ikatan ini terbentuk dari pasangan elektronnya oksigen. Jadi seolah-olah terbagi satu-satu kan. Jadi oksigen kehilangan 1 elektron maka jadi plus. Ya, terus nanti ini dikembalikan jati dirinya lagi kembali menjadi oksigen, maka H2 ini akan mengambil hidrogen, ini menuju ke oksigen, maka ini akan kembali lagi Pak. Jadi CH3 lagi ya? Seperti itu. Jadi OCH3 seperti itu. Ya, jadi di situ hanya mekanismenya aja yang berbeda. Ini adisi nukleofilik karena ada nukleofilik yang masuk. Ya, nukleofilik yang masuk. Ya, kalau eliminasi itu berarti pergi. Ya, seperti itu. Nah, ini benar sudah ya. Nah, kalau cuma tinggal Bapak Ibu udah dipelajari yang di situ. Nah, sekarang saya kerja aldehid. Nah, saya reaksikan misalnya dengan H2O atau OH negatif. Produknya pasti akan sama. Ini OH, ini OH, ini H. Dengan cari mekanismenya. Senyawa ini tidak stabil. Ya, dia bisa stabil bila, nah Bapak Ibu bisa lihat, ini kalau R-nya itu ada mengikat gugus EWG, penarik elektron, bisa dilihat. Kemudian ini bisa saya reaksikan dengan Cn negatif, dengan katalisnya HCN. Oh, jadi apa? R, COH, ini Cn, ini H. Udah, fokusnya kan di sini. Ya, kemudian saya reaksikan dengan tadi alkohol, ya, dengan alkohol di situ. Ya, maka ini akan menjadi apa? R, ini misalnya ada R aksen ya. R, kemudian C, ini OH, ini OR aksen, ini H. Ini yang kita namakan hemiasetal. Ini bisa reaksi lanjut lagi nih. Kalau saya tambahkan ROH, nah kalau reaksi lanjut saya tambahkan alkohol, reaksinya bukan adisi nukleofilik. Kalau ini semua reaksinya adisi nukleofilik. Tapi kalau yang ini lanjut, ini bukan adisi nukleofilik, tapi reaksi substitusi. Substitusi nukleofilik menjadi apa? R, ini misalnya double aksen ya. Jadi R, C,
ini adalah OR aksen, ini masuk OR double aksen, ini H. Ini yang namanya asetal. Ini yang terdapat di karbohidrat. Ikatan antar monomer karbohidrat adalah glukosa, ikatannya asetal. Asetan. Asetal itu kelompok senyawa apa? Ether. Kenapa ether? ROR. ROR. Asetat. Ether. RCOH bukan? Asetan. Apa asetan? Asetal. Ini Ya. asetal. 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 Ada yang bilang asetan. Asetal. Kalau keton, ketal. Jadi ini hemi ketal. Kalau keton, hemi ketal, hemi ketal. Bukan hemi ketal dan ketal. Dapat itu. Terus kemudian divariasikan lagi. Saya masukkan di RNH2. Sama RNH2. Kita dapatkan nanti produknya adalah R, C, ngikat OH, ini nanti masuk N, ini adalah R, ya jadi R. Oh iya. Oke. H2. H. Masuk H. H. Oh ini NH. Ada NH, ya kemudian ada H. Nah ini nggak stabil, lanjut karena ada OH, C mengikat OH berdekatan dengan N mengikat H, maka bisa lepas H2O, maka dia akan menghasilkan R, C, ini adalah H, double bond N, ini adalah R. Ini yang namanya imina. Imina. Karbonyl aldehid variatif reaksinya sangat banyak karena reaktif. Konsep reaksinya seperti tadi aja sama. Ini bisa lanjut, kenapa? Ada C berdekatan dengan M. Di sini ada hidrogen sifat asam, ada OH. Maka itu terjadi reaksi apa? Eliminasi. Otomatis terjadi eliminasi, maka menjadi imina. H2O-nya hilang. Kemudian kalau direaksikan dengan amida dengan amina sekunder. Amina sekunder produknya akan dapatkan enamina. Imina. Yang mana? Hemi asetal. Pakai L. Ini Asetal. asetal. Ya, sudah mekanisme ini Bapak Ibu bisa lihat di slide bawahnya, cuma tinggal contoh-contoh reaksi ini aja masuk. Nukleofiliknya aja Di dibedakan. penambahan yang kedua kali Bu ya, yang R2 aksen itu ya. Iya. Jadi kalau dikasih alkoholnya ekses berlebih. Jadi bangun ini bentuk hemi terus langsung bentuk ini. Kalau di sini reaksinya udah bukan lagi adisi nukleofilik, adisinya substitusi. Oh, yang kedua ya, Acara yang kedua. Nah contoh yang ini juga, yang pertama dengan amina, nah ini amina, terjadi substitusi, adisi nukleofilik. Tapi ini tidak stabilnya karena berdekatan OH di C ini berdekatan dengan N mengikat H, maka lanjut eliminasi. Adisi nukleofilik, eliminasi sehingga dapat ini. Imina. Itu yang namanya kalau organ itu kenapa ya tadi penataan tadi strukturnya karena tadi nggak stabil atau apa langsung dia bisa berubah kalau kondisi memungkinkan. Ya seperti itu. Dan cuma tinggal beberapa contoh dan di situ Bapak Ibu tinggal bermain-main aja di situ tuh. Ada reaksi adisi dengan alkohol, ada adisi misalnya dengan air, dengan tiol, ya. Kemudian ada adisi dengan HCN. Udah contoh-contoh. Adisi dengan amina, witik, ya, seperti itu. Udah cuma tinggal bermain aja dengan konsepnya adisi nukleofilik semuanya. Konsepnya.